Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Alfi Muhammad dari kelas angka 4606. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang sumber-sumber hukum Islam. Hukum Islam secara keseluruhan terdapat 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama yaitu Al-Quran. Al-Quran secara etimologi berarti bacaan atau yang dibaca. Secara terminologi, Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Al-Quran memiliki peran sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia agar manusia tetap lurus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran memiliki fungsi sebagai mukjizat Nabi Muhammad, sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad, juga sebagai pemberi hidayah bagi seluruh manusia, dan juga sebagai Al-Furqan atau pembeda yang hak dan yang batil. Al-Quran mengandung petunjuk bagaimana manusia dapat memperoleh ilmu, yaitu al-matluah atau yang dapat dibaca, dan al-majluah atau yang dapat dilihat. Al-matluah yaitu merupakan ilmu-ilmu yang manusia dapat raih dari Al-Quran, sementara al-majluah merupakan ciptaan Allah yang manusia bisa mengambil hikmah dan makna juga ilmu darinya. Berikutnya yaitu sumber hukum kedua dalam Islam, hadis. Hadis secara etimologi berarti sesuatu yang dekat, sesuatu yang baru. Secara terminologi, hadis merupakan sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW, baik berupa lisan maupun perbuatan. Hadis memiliki beberapa kedudukan, diantaranya yaitu sebagai penjelas, yaitu untuk memperluas hukum dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu sebagai bayani, yaitu menjalankan fungsi menjelaskan isi-isi dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu sebagai dalil, yaitu hadis berfungsi sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis dibagi ke dalam beberapa tingkatan, yaitu hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Hadis sahih yaitu hadis yang dinukilkan oleh perawi yang adil serta memiliki hafalan hadis yang sempurna, juga memiliki sanad yang kuat dan bersambung. Hadis hasan yaitu hadis yang dinukilkan oleh perawi yang hafalannya tidak sesempurna perawi hadis sahih. Yang ketiga yaitu hadis dhaif, yaitu hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat sahih dan hasan, dan hukumnya tertolak. Sumber hukum Islam yang berikutnya yaitu ijtihad. Ijtihad berasal dari kata dalam bahasa Arab ijtihada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan dalam memikul beban. Secara terminologi, ijtihad berarti suatu proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan segala pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Terdapat beberapa jenis ijtihad. Yang pertama yaitu qiyas, yaitu penetapan hukum atas suatu permasalahan yang belum pernah terjadi sebelumnya tetapi memiliki persamaan dengan permasalahan yang sudah ada. Yang kedua yaitu ijma, yaitu kesepakatan ulama dalam menetapkan hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis atas suatu permasalahan. Yang ketiga yaitu sudud dzariyah, atau penetapan hukum terhadap sesuatu hal yang makruh, mubah, ataupun haram demi kepentingan umat. Yang keempat yaitu istishhab, yaitu penetapan hukum sementara sampai ada alasan yang tepat untuk mengubah hukum tersebut. Yang kelima yaitu maslahah mursalah, yaitu penetapan hukum syariah berdasarkan kegunaan dan manfaat sesuatu hal yang dimaksud. Yang keenam yaitu urf, yaitu penetapan boleh atau tidaknya penerapan suatu adat istiadat. Yang terakhir yaitu istishhan, yaitu tindakan meninggalkan suatu hukum karena adanya dalil syara' yang mengharuskannya. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait sumber-sumber hukum Islam. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.